Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai sistem peredaran darah manusia yang beranggotakan 4 orang atas nama Fatmawati Maju, Atirmizari Modeong, Nur Afri Mugalita, dan Sri Melita Kacendago. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sistem peredaran darah manusia. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Sistem sirkulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kardiovaskular, di mana kata kardio itu ada jantung, dan vaskular yang merupakan darah, dan yang satu lagi adalah limfatik. Terdapat dua sistem sirkulasi, yaitu sistem sirkulasi terbuka dan sistem sirkulasi tertutup. Hal ini berdasarkan bagaimana pembuluh darahnya terbentuk. Fungsi peredaran darah manusia. Pertama, mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, selain oksigen, darah juga mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi dan kinerja tubuh. Kelima, mengatur keseimbangan pH dan suhu tubuh. Dan keenam, melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Menyusun jaringan darah. Pertama, plasma. Fungsi utama dari plasma untuk mengatur tekanan osmotik atau tekanan yang diperlukan untuk mengatur kesetimbangan larutan. Yang kedua, eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah berperan untuk mengikat oksigen yang akan diedarkan menuju jaringan tubuh yang membutuhkan. Yang ketiga, leukosit. Leukosit atau sel darah putih berperan dalam pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit. Terdapat 5 jenis leukosit, yaitu limfosit, monosit, eosinofil, neutrofil, dan basofil. Dan yang keempat, trombosit. Keping darah berperan dalam pembekuan darah saat terjadi luka. Keping darah adalah fragmen-fragmen sel yang tidak memiliki nukleus. Organ-organ dalam sistem peredaran darah. Pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Yang kedua, pembuluh darah. A. Arteri. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. B. Vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Yang ketiga, darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Mekanisme sistem peredaran darah. Pertama, sirkulasi sistemik. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Kedua, struktur pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes. Berikut
Berikut ini adalah beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, sumbatan pembuluh darah arteri atau aterosklerosis. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Yang keempat, gagal jantung. Yang kelima, aneurisma aorta. Yang keenam, gangguan irama jantung atau aritmia. Yang ketujuh, henti jantung. Yang kedelapan, shock. Yang kesembilan, kelainan otot jantung atau lemah jantung atau kardiomiopati. Yang kesepuluh, penyakit arteri perifer. Yang kesebelas, emboli dan trombosis vena dalam. Yang kedua-belas, penyakit jantung bawaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum